Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dalam zaman anugerah di mana kita ini menerima karya keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, kita minta akan pengampunan dosa kita, kemudian menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia berikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita, sesungguhnya kita memiliki hubungan yang begitu indah, yang begitu istimewa, di mana manusia sebagai ciptaan bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Bapa Penciptanya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita ini bisa mengenal Bapa dan Tuhan Yesus lebih dalam. Dan dalam masa anugerah ini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya memiliki akan akses istimewa, jalur istimewa untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa menjadi partner Tuhan, dan boleh mengalami akan dimensi demi dimensi hubungan Bapa dengan anak, hubungan hamba dengan tuannya, dan hubungan sebagai sahabat atau mempelai Kristus. Sekali lagi saya katakan, di dalam zaman anugerah ini kita mendapatkan akan kasih karunia yang luar biasa. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai, tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, berhubungan langsung dengan Dia, untuk mendapatkan akan tuntunan, untuk mendapatkan akan hikmat, untuk mendapatkan akan pertolongan pada waktunya. Kita ini mengalami masa anugerah yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat 15 ini kita tahu, hari demi hari ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan Roh Kudus akan membuat kita mengenal kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita. Di dalam zaman anugerah ini kita memiliki akan keistimewaan membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi hari-hari ke depan ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari bapak-bapak leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan beberapa contoh akan orang-orang pilihan Tuhan yang lain. Kalau kita belajar tentang perjanjian baru, ada beberapa hal yang berbeda dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita mengalami kelahiran baru. Maka sejak saat itulah kita memiliki hubungan istimewa langsung dengan Tuhan. Tuhan Roh Kudus akan mengajar kebenaran demi kebenaran,
kemudian kita ini belajar dari Tuhan sendiri, kebenaran Tuhan itu menjadi prinsip hidup kita, menjadi dasar kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita alami, kalau kita menganggap kebenaran itu menjadi dasar kehidupan kita, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita renungkan, segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita lakukan, dasarnya adalah kebenaran firman. Tetapi kalau kita melihat akan pengalaman demi pengalaman orang-orang di perjanjian lama, maka kita harus melihat dengan cara pandang berbeda. Mereka tidak selalu mengalami Tuhan yang tinggal terus dalam hati mereka. Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan berbicara kepada mereka, kemudian Tuhan meninggalkan mereka ke surga. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman tertentu, ketika belum ada nabi-nabi Tuhan yang muncul, yaitu di zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan beberapa orang setelahnya, mereka berhubungan langsung, mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sekali lagi, cara pandang kita harus berbeda, karena mereka tidak memiliki Tuhan yang tinggal di dalam hati mereka terus-menerus. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, kerinduan Tuhan yang besar untuk tinggal dalam hidup manusia, Dia batalkan. Mengapa? Karena manusia tidak lagi mengindahkan Tuhan. Manusia tidak lagi menganggap sepenuhnya pribadi yang maha kuasa di mana dia bergantung. Manusia berusaha hidup dengan caranya sendiri. Dan buah dari kehidupan yang menuruti keinginannya sendiri adalah dosa demi dosa, kejahatan demi kejahatan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, kita harus paham bahwa itulah yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa orang yang diperkecualikan, tetapi secara umum Perjanjian Lama menunjukkan bahwa Dia Tuhan ketika mengurapi seseorang maka akan diurapi total. Selama orang ini mengikuti akan Tuhan, selama orang ini patuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap mengurapi dia. Tetapi ketika orang ini melakukan kejahatan, meninggalkan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan dia. Kita akan lihat orang yang di awalnya diurapi Tuhan, tetapi kemudian Tuhan undur daripadanya. Inilah salah satu contoh pola di dalam Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal yang ke-10 dikatakan, "Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, 'Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri.'" Dan kemudian dikatakan akan tanda-tanda ilahi bagaimana Tuhan mengurapi Saul. Bahkan dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, "Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, 'Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?'
Dari sini kita tahu bahwa pola Tuhan di dalam perjanjian lama adalah ketika dia mengurapi seseorang, maka sepenuhnya dia menguasai yang bersangkutan. Selama yang bersangkutan tetap dalam kehendak Tuhan, maka pengurapannya tetap. Tetapi ketika yang bersangkutan mulai meninggalkan Tuhan, maka ceritanya berbeda. Tuhan meninggalkan dia. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kalau kita melihat akan pasal-pasal berikutnya, maka kita tahu bahwa Saul berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saul tidak mentaati Tuhan. Kemudian Tuhan tidak mengurapi lagi. 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Mari lihat perbedaannya. Di dalam perjanjian baru kita mendapatkan kasih karunia dan anugerah untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang indah. Dan Tuhan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mengajari kita. Tetapi di perjanjian lama kita harus melihat dengan cara pandang yang berbeda. Tuhan datang dan pergi sesuai dengan ketaatan yang bersangkutan, maka dia akan datang, mengurapi, menampakkan diri. Mari nikmati akan hidup dalam anugerah ini. Mari hargai roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Mari cari dia dengan segenap hati sehingga bagian demi bagian hidup kita semakin dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Kita hidup dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.